ulangi, Assalamualaikum kepada Kabid P2P Dinas Kota Bandung, dan juga kepada tadi ada Dokter Intan dan Dokter Hikmat, juga kepada seluruh teman-teman yang juga menyaksikan webinar pagi ini. Dan saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Dokter Hikmat. Ya. Di sini kita akan lihat bahwa memang judulnya sangat bagus menurut saya ini. Jadi yang diminta adalah penanganan gizi ya. Saya menyebutnya terapi gizi pada prediabetes. Jadi memang ini sangat penting, di mana tadi sudah disampaikan oleh Dokter Hikmat bahwa banyak sekali ya angkanya yang mengalami diabetes. Bayangkan di dunia ada 463 juta, di area kita sendiri ini tinggi 163 juta. Sehingga ini sebetulnya merupakan istilah saya sih bom waktu. Ya, dan kita salah satu kota besar di Indonesia, ini juga angkanya tinggi gitu ya. Ini hanya fenomena gunung es gitu. Masih banyak yang lainnya yang memang tidak terlacak atau sebelum diabetes, karena kalau sudah diabetes memang sudah terlambat, tapi sebelumnya ini kan masih banyak. Nah, nanti saya sampaikan kira-kira apakah atau siapakah mereka-mereka yang patut kita awasi ya. Nah, tentunya kalau nanti berikut-berikutnya tahun 2045 ini 20 tahun lagi angkanya akan meningkat ya 30%-nya. Nah, problem dari diabetes adalah salah satunya obesitas ya. Jadi memang ada beberapa pasien yang sebagian yang memang gulanya tinggi tanpa gemuk ya. Biasanya tetap kurus gitu, bahkan terheran-heran kenapa gula saya tinggi, karena biasanya gula yang tinggi itu untuk mereka yang kelebihan berat badan atau kelebihan lemak ya. Memang iya, tetapi sekarang sudah banyak mereka yang tidak gemuk, tidak terlalu banyak lemaknya, bahkan cenderung kurus tetapi gulanya meningkat. Dan kemudian umurnya juga macam-macam. Ya, umurnya macam-macam. Ini khususnya untuk diabetes tipe 2. Ya. Umurnya macam-macam, mulai dari sejak anak-anak, ya, umur-umur usia sekolah, ya, usia sekolah dasar, itu sudah ada. SMP pun ada, terus sampai ke dewasa dan orang tua. Kalau dulu itu memang masalah diabetes ini hanya fokus ke umur 40 tahun ke atas, tapi sekarang sudah banyak yang anak-anak. Dan ini yang diabetes saja, belum lagi yang mengalami kelebihan makan, ini lebih banyak lagi. Nah, jadi sederhananya sih kita ngukur melalui lingkar pinggang kalau pengen tahu kegemukan sentral ya, obesitas sentral itu pakai ukuran aja sebenarnya untuk pita ukur. Kemudian untuk pria batasnya 90 cm, wanita 80 cm. Jangan lebih dari ini gitu ya. Nah, bisa dimulai dengan diri kita dulu. Nah, kalau pria sebetulnya ukuran ini tuh kalau kita lihat ukuran celana. Nah, ini ukuran celananya. Jadi jangan lebih dari 36 untuk pria ya. Untuk wanita jangan lebih dari ukuran 32. Tapi ini tidak berlaku untuk celana karet ukuran SML ya. Nah, ini yang biasa pakai celana karet, saya nggak tahu. Jadi harus coba pakai celana yang ada ukurannya supaya tahu ya. Kalau nggak bisa ngukur gitu ya, nggak bisa ngukur kayak gini, udah aja ukur celana. Ya kalau misalnya coba celana ya di toko kan boleh ya, boleh sampai 3 potong gitu kan. Nah, cobain tuh berbagai ukuran, mana yang masuk. Nah, kalau kita bicara berat badan yang berhubungan dengan gula darah ya, itu biasanya kan kita belajarnya cuman berapa banyak makan, berapa banyak penggunaan tenaga atau aktivitas fisik atau olahraga gitu ya. Memang penting olahraga ya, memang penting mengatur makan karena ini akan mempengaruhi berat badan ya. Mau ke arah berat atau kurang gitu ya. Dan juga baik berat maupun kurang dua-duanya ada konsekuensi penyakit. Ya, jadi diabetes bisa di sini ya. Kebanyakan di sini sih, kebanyakan makan ya, biasanya jadi obesitas diabetes. Nah, tapi kalau kita lihat pinggir-pinggirnya ini,
ternyata yang mempengaruhi berat badan dan gula darah itu banyak sekali. Nah, makanya ini luar biasa ya tugas P2P ini, pencegahan dan pengendalian ini, karena faktor yang mempengaruhi diabetes dan prediabetes lebih banyak lagi kasusnya, saya yakini ya, karena masih banyak orang yang tidak tahu. Nanti saya share ya, kira-kira contohnya apa saja. Nah, faktornya banyak sekali. Jadi mulai dari faktor psikososial, ya misalnya stres, emosional stres, disampaikan oleh Bu Kabit tadi. Sekarang kondisi banyak orang yang stres. Nah, ini kemungkinan diabetes akan meningkat, gitu ya. Nah, kemudian juga kalau dilihat dari lifestyle, sudah jadi kebiasaan. Jadi sehari-hari itu kebiasaan orang-orang tuh mengkonsumsinya itu lagi, belum lagi dengan kebiasaan sekarang digital ya, tinggal pijit langsung datang makanan. Itu juga banyak sekali makanan yang tinggi karbohidrat. Dan saya cukup senang karena saat ini memang istilahnya apa? Kelebihan karbohidrat itu sudah menjadi apa namanya masalah bagi masyarakat ya. Jadi masyarakat sudah tahu ya, tapi sebagian lagi belum ya, bahwa masalahnya kelebihan karbohidrat karena dulu kita harus rendah lemak katanya ya. Tetapi dikoreksi kemudian bukan rendah lemak ternyata yang bikin problem ya. Masih banyak sekarang yang bilang kelebihan makan minyak, makan santan, makan lemak hewani itu meningkatkan kolesterol, gitu ya. Evidence-nya sudah sangat banyak yang menyatakan itu tidak ada hubungannya, gitu ya. Tidak ada hubungan antara makan lemak atau makan santan dengan kolesterol. Nah, tinggal kita melakukan terobosan, ya. Kapan kita mau berubah gitu? Karena terobosan ini tentunya harus juga disupport oleh pemerintah. Nah, nanti eh, apa kalau kita tadi kan dokter Hikmat menyatakan bahwa di akhirnya yang penting itu edukasi. Betul sekali karena perkembangan ilmu itu sangat pesat dan kalau kita lihat sampai ke pusat layanan kesehatan yang paling rendah itu memang masih menggunakan tata cara yang pola-pola lama. Nah, sedangkan sebagian mungkin sudah mencoba pola-pola baru. Nah, ini sebenarnya yang harus kita lakukan ya. Jadi nanti karena tugasnya P2P ini pencegahan dan pengendalian, oleh karena itu ini harus diterobos nih ya. Menurut saya sih karena sebetulnya para narasumber itu banyak gitu ya. Dan tapi ya memang kita belum membuat satu tim untuk ini, untuk edukasi yang sifatnya lebih apa ya, lebih praktis gitu ya. Jadi kembali lagi ke sini banyak sekali faktor. Jadi saya sendiri banyak menangani kasus-kasus orang yang mau menurunkan berat badan contohnya gitu ya. Tetapi ya memang banyak yang sudah frustasi ya, banyak juga yang sudah melakukan berbagai hal tapi tidak turun-turun, bahkan makan hanya 1 kali, 2 kali, berat badan tidak turun. Olahraga udah cukup sering, ya. Bukan pasiennya berbohong, bukan. Memang ada kasusnya seperti itu dan cukup banyak gitu ya. Kan sekarang musimnya bersepeda, lari gitu ya. Yang bersepeda khususnya nih ya. Malahan naik berat badannya gitu. Dan ini yang perlu diluruskan dan diatur ya. Sebetulnya bukan salah makan dan olahraganya ya saja, tetapi ini faktor-faktor lain. Jadi ada faktor-faktor di badan kita itu, ada faktor genetik contohnya. Kemudian ada faktor lingkungan ya. Kemudian ada faktor metabolisme dan aliran tubuh. Nah, ini metabolisme tubuh ini sangat penting. Mesinnya tubuh itu ada di metabolisme yang mengatur berat badan dan pemecahan lemak. Jadi tidak bisa hanya mengurangi konsumsi makan untuk sebagian orang ya. Dan ini kalau sudah mengalami masalah itu kecenderungan untuk prediabetes. Ya, mereka yang udah ngurangin makan, udah olahraga banyak tapi gula tidak turun. Gulanya masih normal,
ya, tapi sudah di atas 100. Gulanya tidak turun, berat badan tidak turun. Nah, ini curiga ini prediabetes. HbA1c sudah mendekati 6,5 gitu misalnya ya. Nah, ini kita harus curiga. Jadi nilai normal itu harus kita amati. Kembali lagi nih kepada para garda terdepan medis, layanan medis. Nilai normal itu harus kita amati. Bukan nilai tidak normal. Kalau normal tidak normal, udah terlambat. Gula darah puasa yang istirahat yang puasa 10 jam. Kalau mendekati 100, ya, itu harus jadi pertanyaan oleh kita. Apa yang berubah? Sejak kapan ini terjadi? Itu ya. Kan normalnya 80 ya. Nah, kalau masih 80 sih oke, tapi udah 90 ke 100. Nah, itu saya yang tugasnya di bidang pencegahan sudah menyatakan waspada kepada pasien dan langsung menerapkan apa namanya lifestyle terapi untuk langkah-langkah pencegahan. Ini yang perlu kita perbaharui. Nah, itu ya. Jadi salah satunya itu karena selama ini kan yang diajarkan dari hasil lab, tapi hasil lab yang dilihatnya yang tidak normal. Kalau yang masih normal, masih oke lah. Tidak. Hasil lab yang normal tapi menuju arah tinggi itu tidak normal. Saya tekankan sekali lagi di sini. Jadi kita lebih hati-hati menangani pasien. Ya. Dan diabetes juga proses aging atau penuaan adalah penyebab utama gagal ginjal. Jadi 50% penderita diabetes mengalami gagal ginjal atau nefropati. Ya. Nah, ini kalau udah nefropati urusannya lebih runyam lagi. Jadi udah lebih terlambat lagi ya. Dan di awal sebetulnya bisa kita sebelum jadi diabetes itu bisa kita kelola dengan baik. Ini sudah disampaikan dengan menurunkan HbA1c. HbA1c itu adalah gambaran gula darah sejak 3 bulan ya, sejak 3 bulan yang lalu. Dari 3 bulan yang lalu sampai sekarang itu rata-rata gula darahnya. Jadi pasien sudah tidak bisa berbohong gitu ya. Sekarang kan banyak fokusnya teman-teman mungkin semua hanya melihat gula darah. Untuk pasien diabetes yang sudah lama, diabetes yang lama, itu pintar-pintar dokter sekalian dan teman-teman. Begitu mau kontrol ke dokter, dia puasa dulu. 2 hari dia nggak makan, baru cek darah. Gula darah puasanya turun gitu ya. Ya, jadi gula darah puasanya seolah-olah bagus gitu ya. Dokternya happy, yang memberi obat happy gitu ya. Tapi pasiennya pulang, makan kacau lagi. Nah, ini kan tidak mendidik sebetulnya. Jadi kita cek HbA1c, pasiennya tidak bisa berbohong. GDP-nya rendah, HbA1c-nya tinggi. Nah, berarti makannya kacau nih. Gitu ya. Dan juga sebetulnya nanti ada yang ingin saya tambahkan. Satu lagi adalah insulin. Nah, insulin ini sering tidak menjadi perhatian kita bersama. Insulin bisa kita gunakan pada fase pencegahan, ya, prediabetes. Karena insulin bisa meningkat 2 tahun sebelum gula naik. Jadi fokus kita kan masih ke guidelines gitu ya. Tetapi banyak terobosan-terobosan yang bisa kita lakukan sebetulnya. HbA1c salah satunya, nanti targetnya 6% gitu ya. Nah, tadi kenapa sih ini penting? Untuk yang sudah diabetes saja, 2/3 ya, dari diabetes tidak mencapai target HbA1c dalam jangka panjang ya. Mungkin jangka pendek karena masih baru tahu dia diabetes, masih nurut gitu ya. Tapi kalau udah bertahun-tahun, misalnya udah 3 tahun, 5 tahun, udah bosen pasiennya. Udah bosen kontrol, udah bosen berobat ke dokter, udah males dengar omongan dokternya gitu ya. Dan tidak bisa menahan nafsunya memang. Dan dia akan meningkat lagi gulanya. Tadinya udah bagus, terkontrol, jadi tidak terkontrol. Nah, itulah yang disampaikan oleh Dr. Hikmat, makanya dibilang terlambat. Ya, karena gagal juga. Padahal ini kan di dunia ya. Di dunia kurang apa sih untuk penanganan diabetes? Ya, di Amerika, di Eropa kurang apa? Gitu. Jadi teknologi sudah ada, kemudian edukasi dan segala macamnya sudah sangat canggih, tapi
tidak tercapai juga. Ya. Nah, kita harus belajar dari hal-hal semacam ini. Kalau sudah tahu di sana juga gagal, kalau kita ikutin ya pasti kemungkinan kayak gini juga, gagal juga. Gitu ya. Jadi kita harus melakukan modifikasi-modifikasi secara agresif menurut saya. Tidak bisa lagi menggunakan hal-hal yang memang konvensional. Dan memang di sini apa sih yang disebut kontrol gula darah gitu. Definisi ini sebetulnya jadi barier-barier ini ya. Ini memang menjadi barier itu adalah hambatan ya. Kenapa sih kok gagal gitu? Ternyata definisi dari kontrol gula darah ini juga masih beda-beda gitu. Bisa kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, kontrol gula darah itu apa sih sebetulnya gitu ya. Nah, ini yang masih belum sama bahasanya gitu. Selain gula darah, apalagi yang harus kita cek gitu. Ya, sehingga kita bisa melakukan assessment atau screening ya. Screeningnya tentunya lebih cepat gitu ya. Yang menyatakan bahwa pasien ini berisiko untuk tidak nurut, tidak compliance gitu. Belum lagi kalau udah ada gula darah tinggi plus kolesterol tinggi, trigliserid tinggi ya. Kemudian ada tekanan darah tinggi, kan lebih repot lagi itu kita menangani pasien seperti ini. Gitu. Walaupun sebetulnya yang sudah saya pribadi jalankan, ini caranya sama semua. Caranya sama semua. Dan memang nanti dampaknya gula darah terkontrol, lemaknya juga akan terkontrol, trigliserid turun, dan tekanan darah otomatis akan turun. Gitu. Ya, dan tugas para dokter yang memberikan obat itu obatnya bisa dimodifikasi lagi dosisnya, diatur lagi tidak setinggi sebelumnya gitu ya. Jadi memang yang harus kita samakan bahasanya pada fase assessment ya, atau screening itu kontrol gula darah itu apa sih yang dimaksud, bukan hanya gula darah puasa gitu. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Hikmat sebetulnya ya, bahwa masalah diabetes ini kompleks gitu ya. Namun ingin kita sederhanakan supaya praktis gitu. Prinsipnya kalau kita makan ya, kalau kita makan ini ada glukosa ya, karbohidrat. Ini ada lemak, ada asam amino. Di gambar ini nggak usah pusing-pusing ya. Begitu ada insulin, nah jadi insulin ini penting banget. Kalau insulinnya tinggi, ya, dan semua akan merangsang insulin. Itu artinya, ya, mau makan karbohidrat, insulin akan naik sangat tinggi. Ya. Makan lemak, insulin juga naik. Jadi jangan punya pandangan kalau makan lemak, insulin nggak naik, naik. Ya. Kemudian makan asam amino, naik juga insulin. Itu nomor satu yang tertinggi adalah si glukosa, meningkatkan insulin. Nomor dua asam amino atau protein lauk pauk ya. Yang terakhir yang meningkatkan insulinnya paling rendah adalah lemak ya. Nah, kalau insulinnya meningkat apalagi sangat tinggi, insulinnya tinggi, maka badan punya mekanisme langsung berubah menjadi sebagian besar ya, kuning, yang kuning ini. Jadi lemak gitu. Makan apapun ya. Jadi mereka yang makan dagingnya banyak banget ya, tiap hari makan sop kepala kambing misalnya, itu kan ada protein, ada lemaknya banyak, ya tetap aja lemaknya banyak. Insulin juga akan meningkat. Yang bikin masalah, komplikasi pada diabetes adalah hiperinsulinemia. Ya, hiperinsulinemia akan menyebabkan berbagai macam komplikasi. Ya, bukan gula darahnya saja, tapi justru insulin yang tinggi yang akan menyebabkan masalah. Ya. Nah, sehingga kalau tujuan kita dulu kan harus rendah lemak, ya dulu ya ini saya bahas dulu sejarahnya. Sehingga akhirnya kita kalau rendah lemak, akhirnya apa pilihannya? Kalau nggak karbohidrat, lauk pauk ya. Jadi makanya ini aja, karbohidrat, lauk pauk, kebanyakan karbohidrat. Akhirnya insulinnya meningkat tinggi, lemak juga. Ya, jadi memang inilah mekanisme dalam tubuh kita. Oke. Nah,
Sekarang sudah lebih canggih lagi, di mana badan kita itu kan ada gen. Jadi sering dibilangnya itu, saya itu keturunan dok, saya, dia bapak ayah saya, kakek saya itu diabetes, atau ibu saya atau nenek saya diabetes gitu ya. Nah, apakah kita jadi korban langsung kita itu bakal diabetes? Belum tentu, ya. Atau keluarga saya tuh gemuk-gemuk semua, gitu. Makanya saya kelebihan berat badan. Nah, sebetulnya ini ada namanya nutrigenomik. Jadi gen yang dipengaruhi pola makan. Ya, gen dipengaruhi pola makan. Jadi tergantung makanannya apa bisa mempengaruhi produksi gen. Ya, bukan DNA-nya berubah, bukan, tapi epigenomiknya berubah, produksi gennya berubah, ya. Nah, kalau makanannya tidak sehat, misalnya, ya dia akan jadi diabetes atau overweight, ya. Mau dia punya riwayat keturunan atau tidak, ya. Tapi kalau kita lebih sehat, nah kita akan lebih sehat juga, makanannya sehat gitu, atau cocok untuk kita, tidak intoleransi, kita akan sehat juga. Sehat walaupun kita punya gen diabetes dan overweight gitu. Ya, jadi semua itu harus kita didik badannya sejak kapan? Sejak bayi dan anak-anak gitu. Mendidik orang mau sehat itu bahkan sejak kehamilan. Makanya ada 1000 hari ya kehamilan ya 1000 hari usia anak itu ya. 10 hari kehidupan, 1000 hari kehidupan. 1000 hari kehidupan itu mulai dari kandungan. Nah, sejak di kandungan itu harus diberikan zat-zat gizi yang bagus-bagus gitu ya, supaya kualitas anaknya sendiri bisa bagus. Ini penting. Pada diabetes terjadi kekacauan metabolisme tubuh ya. Nah, ini nih yang harus kita pahami ya, bahwa oh ternyata pada diabetes orang tuh kelaparan terus kan ya. Kalau ini iya banyak juga yang berbohong gitu ya, udah makan dibilang belum makan gitu ya. Karena dia berharap yang diabetes ini bisa makan lagi gitu, atau di rumahnya ngumpet-ngumpetin makanan ya. Misalnya di lemari ada coklat, di meja atau di bawah tempat tidur gitu ya, ada coklat, ada kue segala macam diumpetin, soalnya nggak boleh kan sama keluarganya misalnya. Atau pergi keluar rumah bilangnya mau belanja padahal makan gitu ya. Itu yang terjadi pada diabetesi yang tidak terkontrol. Kemudian juga ada ketergantungan konsumsi karbohidrat. Ya, ini penting sekali di mana karena memang secara hormonal, secara metabolisme kacau, ya badannya itu seperti tergantung sama karbo. Ya, kalau tidak mendapatkan karbohidrat, marah-marah dia, bete, sakau, gitu, mirip narkoba. Ya. Jadi memang karbohidrat ini menjadi narkoba untuk penderita diabetes, untuk diabetesi. Ya. Kenapa? Karena kondisinya kacau metabolismenya, badannya kacau, hormon-hormonnya kacau, sehingga pengennya karbohidrat. Karbohidrat itu memang membuat kita happy, ya, membuat kita happy. Tapi jangka pendek, nanti dia harus makan lagi gitu ya. Nah, kemudian selain ketergantungan, nah oleh karena itu solusinya kalau melepas ketergantungan gimana? Mirip aja narkoba ini, melepas ketergantungan. Rehabilitasi kan, tidak boleh mengkonsumsi narkoba. Mirip, ini juga harus sangat membatasi. Ya, sangat membatasi artinya lebih rendah dari guidelines, ya, dari panduan. Ya, saya mengerti ini agak sulit gitu bagi mereka-mereka yang biasa mengikuti guidelines. Tapi memang kalau kita lihat guidelines itu kan 50%, dan itu untuk mereka yang tadi contoh kasusnya ya, ada yang gula darahnya tidak terkontrol, itu ketinggian, terlalu banyak karbohidratnya, dikasih segitu. Walaupun pakai obat anti diabetes, dari dikasih insulin, tetap aja dia gula darah puasa dan insulinnya akan tinggi.
Masalah lain hiperinsulinemia, insulinnya meningkat ya. Dan ini terjadi tadi sejak lama sebelum gula meningkat. Nah, ini sebetulnya yang bisa kita lakukan ya untuk mencegah supaya orang-orang itu jatuh sakit supaya lebih produktif ya. Jadi Kota Bandung itu punya kualitas manusia SDM-nya yang bagus gitu. Ini banyak sekali orang menjadi korban karbohidrat sangat banyak. Kadar gula darah meningkat dan sulit turun. Nah ini mau diapa-apain juga sulit turun. Bahkan udah nggak makan karbohidrat sekalipun tidak turun-turun gula darahnya. Logikanya kan kalau kita gitu ya seperti awam lainnya, kok nggak makan karbohidrat gula darah saya kok tetap tinggi ya. Nah berarti bukan hanya makanan saja yang mempengaruhi metabolisme tubuh itu. Dan ini gula darah yang tinggi ini baru turun nanti beberapa minggu setelah tidak makan karbohidrat ya. Ini tidak makan karbohidratnya harus diawasi oleh dokter yang kompeten ya, karena tidak sembarangan kita boleh mengurangi karbohidrat tanpa bisa mengganti dengan sumber kalori lainnya, dan harus cukup vitamin mineral ya supaya juga cairan ya supaya tetap sehat ya. Jadi orangnya tetap fit bugar gitu. Nah, tanpa karbohidrat yang terlalu banyak. Juga masalah lain adalah sulit turun berat badan. Ini sudah mungkin ada pengalaman ya dari teman-teman sekalian, dari pasien-pasiennya gitu, karena memang mengatasi masalah diabetes ini bukan hanya dengan obat atau insulin saja gitu ya. Ini contoh sederhana bahwa untuk kita aja dulu ya, atau mereka yang masih gula darahnya bagus gitu ya. Kan kalau dulu, ini contoh makanan lah ya, 25 tahun yang lalu ini cheeseburger itu lebih kecil. Kalau sekarang kan pahe ya, paket hemat ya, ditambah di diskon tapi dapat oversize. Nah ini biasanya wanita yang seneng nih ya. Kalau udah harga coret itu pasti dilirik gitu ya. Nah apalagi kalau ada paket, ini ada paket Mbak tambah 10.000 oversize. Ya, oversize jadi ukuran normal, kecil jadi 2 kali lipat gitu ya. Biasanya pilih yang mana? Ya pasti pilih yang ditambah 10.000 kan? Nah, ini perbedaan kalorinya juga 2 kali lipatnya konsekuensinya ya. Kita lihat yang ini aja yang maksimalnya ya. Perbedaannya kan 2 kalinya nih. Jadi kita lihat ini 600 lah ya. Kita hitung dulu ya 600 gitu ya. Ini baru burgernya doang kan paket hemat katanya. Berarti paket tuh ada burger, ada kentang sama minuman. Terus udah gitu kentangnya juga di oversize, tambah 10.000 burger oversize, kentang oversize. Dulunya makan kecil ya segini, sekarang gede. Ini 3 kali lipat. Jadi 600 tambah 600 udah 1.200 nih burger sama kentang ya. Kemudian minum dong. Nah, zaman dulu mah minumnya kopi hitam gitu ya. Paling pakai gula lah. Kalau sekarang nggak zaman yang gitu-gitu ya. Kita minumnya cappuccino, cafe latte, mochaccino ya. Nah, ini dulunya hanya 45 kilokalori karena yang dihitung hanya gulanya. Sekarang kan ditambah susu. Sebetulnya bukan ngopi itu, menurut saya ya, itu nyusu sebetulnya. Karena biasanya kalau dibuat ya kopinya sedikit, gulanya lebih banyak dari kopi, sisanya adalah susu ya, paling banyak. Baru es batu lah gitu kalau ice ya. Nah, itu yang ukuran kecil ini 350. Ukuran kecil ya. Segini kira-kira. Tapi kalau ukurannya sedang bahkan oversize itu bisa 600 kilokalori ya, dan biasanya itu yang kita pilih. Jadi 600 burger, 600 kentang, 600 minum, udah 1.800 ya, 1.800 kilokalori sekali makan ya. Coba kita lihat nanti berapa sih kita butuhnya ya, tapi nanti ya. Sekarang saya mau melihatin dulu, ingat-ingat dulu itu 1.800. Saya ingin memberi gambaran bahwa inflamasi yang ditimbulkan oleh gula atau karbohidrat nih ya. Semua penyakit itu awalnya adalah inflamasi dulu.
Namun inflamasi itu sebetulnya mekanisme daya tahan tubuh normal. Nah, tapi karena badan kita terus-terusan mengkonsumsi karbohidrat yang terlalu banyak, ya, atau makanan-makanan yang intoleransi terlalu banyak, sehingga inflamasinya agak ningkat dikit gitu. Tiap hari terjadi, bukan tiap hari lagi, mungkin hampir tiap waktu sampai malam sekalipun inflamasinya ada terus. Nah, awalnya sih penyakit itu nanti udah terlambat kan kata dokter hikmatnya. Jadi di akhir saya ingin menyampaikan di awal tuh apa yang terjadi. Nah, kalau di awal yang terjadi untuk otak misalnya ya, kita itu cepat ngantuk, cepat capek, sulit konsentrasi ya, tidak tahan lama untuk kerja gitu ya. Nah, itu di otak gitu ya. Bahkan yang lebih beratnya pusing, migrain ya. Kan nggak pernah kepikir migrain gara-gara kebanyakan makan karbo gitu ya. Dan itu terjadi. Kemudian jantung, di jantung ya, jantungnya makin cepat ya, denyut jantung. Kemudian sekarang cepat lelah, cepat sesak gitu ya. Itu masalah jantung. Ya, itu masalah jantung, otot jantungnya terlalu kerja keras karena ada inflamasi. Kemudian masalah kulit. Nah, ini kulit banyak banget nih problemnya. Bisa jerawat, ya, bisa dermatitis, bisa kurap, bisa sampai ke autoimun. Sekarang sudah banyak yang autoimun, ya, dan itu bisa ditangani dengan benerin dalam badannya dulu, benerin nutrisinya. Masalah ginjal, ya, ginjal kerja keras, mulailah kreatinin meningkat sedikit, gitu ya. Ureum juga meningkat sedikit. Di masalah organ reproduksi, pada beberapa pihak, kalau laki-laki dan wanita ya, itu biasanya masalah stamina seksual. Stamina seksual menurun, ya, menjadi lebih rigid gitu ya sekarang. Dan juga khususnya untuk wanita, haidnya terganggu. Haid terganggu artinya 2-3 bulan tidak haid gitu ya. Kemudian bahkan sampai 1 bulan itu haidnya 2 kali. Nah, ini merupakan gangguan nih ya. Kemudian keputihan itu juga tanda-tanda yang sering saya dapatkan informasi dari pasien ya. Tapi untuk masalah-masalah ini harus ditanya karena mereka berpikir nggak ada hubungannya makanan dengan masalah keputihan misalnya atau masalah seksual dengan keputihan. Nah, ini harus ditanya karena hal ini tabu ya. Tapi penting banget ya. Kalau udah sampai ke organ reproduksi artinya tahapannya itu udah lebih lanjut inflamasinya. Terus di masalah sendi, sendi itu biasanya ya nyeri sendi, osteoartritis ya, bahkan sampai tulang kropos, kropos tulang. Ya, ini juga gara-gara kelebihan karbohidrat, inflamasi, nah mempengaruhi tulangnya dan sendinya. Nah, tahap lebih lanjut lagi, nah ini udah terlambat. Chronic inflammation ini memicu penyakit, penyakit degeneratif. Tapi di awalnya itu yang tadi. Nah, jadi yang ini sebenarnya ini yang harus kita tangani ya. Ya nanti silakan dipilih oleh P2P mau mana yang dipilih karena ini banyak sekali nih cakupannya dan mau buat standar screening seperti apa itu juga kan harus dikembangkan bersama para narasumber gitu. Harganya juga harus dipilih ya. Kalau bisa ada desa binaan gitu ya supaya bisa mempromosikan karena kebiasaan itu ditularkan. Kebiasaan makan, budaya makan itu ditularkan. Ya, ditularkan melalui iklan, melalui industri ya, lewat iklan tentunya. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa bukan kita melawan industri, tapi sama-sama loh kan kita pengen bangsa ini kualitasnya makin bagus gitu ya. Ayo dong buat industri atau produksi makanan yang lebih sehat gitu. Karena kalau tidak gontok-gontokan nantinya. Makanan yang mungkin tinggi karbohidrat. Nah, kita harus hati-hati nih kalau menghadapi makanan-makanan ini gitu ya. Karena kita kan tidak yakin benar berapa banyak sih karbohidratnya. Gula ya udah jelas karbohidrat. Tepung ya, tepung-tepungan mau tepung terigu, tepung beras, tepung aci, singkong ya. Buah kan rasanya manis. Walaupun pasien menanyakan kalau jus buah seger gitu ya, itu gimana? Ya tetap aja dia tinggi karbohidrat karena buah itu rasanya manis, berarti kan gula. Madu ya. Madu memang sebagian sudah tidak murni isinya madu tapi ada tambahan gula.
Ya, dan ini untuk produsen makanan itu pinter-pinter banget itu, sudah lebih canggih dari yang meriksanya gitu ya. Mereka ya pokoknya dimanipulasi sedemikian rupa karena mereka juga menyewa ahli-ahli kimia dan teknologi pangan agar si produksinya aman bisa lolos gitu. Kurma juga sama, banyak beragam jenis ya ini kurma. Prinsipnya kalau kurmanya lebih hitam ya, sudah lebih manis, ya udah pasti itu gulanya banyak. Apalagi sirup kurma yang rasanya manis banget itu. Jadi ya kita logika aja lah sekarang. Ya itu memang ada gulanya gitu, bukan dengan iming-iming ini makanan yang menyehatkan karena berbagai sumber gitu ya. Ya mohon maaf, tapi ya kenyataannya dia gula gitu. Kita masih banyak kok alternatif lain. Kemudian kacang merah ya dan beberapa jenis sayuran. Contoh makanannya adalah mie, roti, kue, biskuit, crackers, pasta, pizza, donat. Terus segala macam yang digoreng tepung ya. Ayam goreng tepung, ayam crispy, udang goreng tepung, cumi goreng tepung, pisang goreng tepung, banyak banget lah. Pisangnya udah karbo, tambah goreng tepung lagi. Kemudian sereal, bakwan, bala-bala ya, cireng gitu ya, cilmol, sosis, nugget ya, itu kan dicampur tepung juga. Sayuran yang tinggi karbohidrat wortel. Jadi ini wortel ini kan banyak dibuat jus, juga jus buah itu juga tinggi karbohidrat ya. Nah, kenapa tadi saya bilang antara di kota besar sih sudah bisa kita mulai ya menerapkan dan sudah mulai paham kelebihan karbohidrat itu bikin masalah gitu. Tetapi di daerah ya nggak usah jauh-jauh lah, di Kabupaten Bandung contohnya ya, di satu area pariwisata kan kalau di warung-warung itu makanannya apa sih? Makanannya ya mie instan sama gorengan kan, yang pakai tepung. Ya, karena murah dan orang enak gitu ya, orang juga mau beli gitu. Ya itu yang tersedia. Jadi nggak ada pilihan gitu. Kita mau berpariwisata ke alam, tapi makanannya yang disediakan oleh masyarakat adalah seperti itu. Jadi nggak sehat dong. Gitu kan tidak tercapai nih pariwisata atau apa istirahat sambil sehat gitu ya, tidak tercapai ini. Jadi ini yang harus kita pahami bahwa budaya makan ini sangat-sangat penting untuk kita sampaikan ke masyarakat. Ya. Minuman kemasan, ya minuman kemasan ini banyak yang mengandung gula atau bahkan yang zero kalori, ya menggunakan pemanis buatan. Ternyata ini sudah juga ada buktinya dengan zero carbs atau zero kalori yang namanya zero zero itu tidak membuat orangnya makan lebih sedikit. Ya. Justru dengan rasa manis itu orang mau makan lebih banyak. Ya, hasrat makan, nafsu makannya itu meningkat gitu. Oleh karena itu, sedang ada minuman zero zero itu di US nilai obesitas makin tinggi. Ya, karena dia merasa aman, aman nih makan yang minum yang zero aman. Tapi dia tidak menyadari bahwa itu membuat dia makan lebih banyak gitu ya. Ya akhirnya insulin meningkat, gula darah meningkat. Susu sapi dan olahannya. Nah, ini sudah sejak lama susu sapi ini dipercaya sebagai penambah protein kan, penambah kalsium gitu ya. Ini juga tidak. Ya. Justru mereka yang kelebihan susu sapi ya dari produk ini juga sudah ada evidence-nya. Pertama, mengganggu pertumbuhan tinggi badan anak. Aneh ya. Kebanyakan susu sapi mengganggu pertumbuhan tinggi badan anak ya. Juga mungkin perkembangan otaknya karena inflamasi, badannya nggak cocok meminum, mengonsumsi susu sapi dan olahannya. Bukan hanya susu sapi, tapi olahannya juga ya. Keju, yogurt, es krim, cafe latte, cappuccino, yaitu semua gula. Thai tea, teh susu, milk tea, boba, itu semua susu sapi. Ya. Zupa-zupa, cream sauce, mayones, susu sapi juga. Nah, jadi mohon ini hati-hati kita ya. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi ini. Pertama yang harus kita lakukan apa? Lakukan dulu di rumah kita masing-masing, lakukan di diri kita masing-masing. Jangan mengkonsumsi terlalu banyak atau jangan di stok lah sekarang sih makanan-makanan ini di rumah. Pasti lebih sehat ya. Karena dengan diet rendah karbohidrat akan memperbaiki profil kontrol gula darah ya.
Dengan pembatasan karbohidrat, produksi insulin turun. Ya, penyimpanan lemak akan turun karena insulin itu tugasnya bukan hanya membawa gula darah ke dalam sel, tetapi juga membawa lemak ke dalam jaringan adiposa. Jadi nyimpen insulin ya. Jadi insulinnya turun, menyimpan lemaknya juga lebih rendah dan lebih tahan lapar loh. Kalau nggak banyak karbo, yang kita nggak banyak ngemil, kita tahan lapar. Ini sudah banyak orang yang mengalami rasa yang menyenangkan ini ya dari pasien-pasien saya itu, mereka kok nggak lapar ya dok ya. Bahkan pasien yang sakit mah sekalipun dengan gula darah tinggi, dia bingung, kok saya nggak boleh ngemil. Nggak usah ngemil, yang penting karbohidratnya dikurangin. Lebih tahan lapar dan sakit mahnya membaik dengan signifikan. Ya sampai dia bilang ini kayaknya udah sembuh gitu. Terus kolesterol jahat LDL turun juga ya. Selain itu trigliserida juga turun ya. Beberapa orang, sebagian orang HDL kolesterol baik akan meningkat. Nah, kalau tadinya dia udah kecapean, proses penuaan, aging, jerawat ya, kulitnya agak keriput ya, agak kusam, itu bisa di reverse, dibalik ya. Jadi dengan mengatur karbohidrat makanannya, selain yang di labnya juga akan bagus ya hasilnya, penampilannya akan jauh lebih bagus ya, khususnya wanita ya, lebih kinclong, kulitnya lebih bersih gitu kan, seneng ya, cuman dengan ngatur makan doang gitu. Nah, yang harus kita pahami, diet rendah karbohidrat ini macam-macam. Jadi jangan sampai kita diet rendah karbo langsung menjudge-nya keto gitu ya. Bukan itu sebetulnya. Kita harus tahu ada yang ketogenik, ada yang non ketogenik. Yang non ketogenik ini masih boleh makan karbohidrat gitu ya. Masih boleh makan karbohidrat, tetapi yang ketogenik ini membatasi benar-benar. Jadi ini sih hanya informasi aja ya supaya kita nggak salah nih. Jadi kalau yang keto ini hanya boleh makan 20 gram karbo sehari ya. Itu cuma setengah porsi makan nasi ya sehari. Porsi ukuran mangkok ya, atau segini lah ya, ini cuma setengahnya sehari, mau nasi, mau kentang, mau jagung, mau bihun apa ya, cuma segini doang sehari, nggak boleh lebih. Nah itu keto ya, dia banyak makan lemak sehat ya, sehingga lemaknya dibakar lebih cepat dari biasanya. Nah untuk orang Indonesia ini tidak semuanya bisa keto. Kenapa? Definisi makan dulu ya. Sekarang saya mau tanya, pada saat tidak puasa ya, pada saat tidak puasa, biasanya berapa kali Anda makan dalam sehari? Jawab dalam hati aja. Coba ini kita tes yang ringan dan yang lucu. Dalam sehari berapa kali makan? Gitu ya. Kan pasti ada yang bilang, mungkin ya, ada yang 3 kali atau 4 kali gitu ya. Atau bahkan 2 kali. Nah, yang disebut definisi makan adalah makan nasi kalau orang Indonesia ya. Jadi dia makan, bilang makan nasinya 2 kali. Tapi kalau makan mie, bakso nggak dihitung mas. Nah, apa makan pempek nggak dihitung makan. Makan bakso tahu, batagor nggak dihitung makan juga, gitu ya. Jadi itulah definisi makannya adalah makan nasi, ya. Nah, jadi tidak semuanya bisa keto. Kalau keto kan makan nasinya sangat minim, ya. Nah, dan sehingga kita atau saya pribadi lebih suka mengarahkan ke yang ini, ya, yang mendekati. Jadi diet rendah karbo, tapi yang South Beach diet namanya, itu masih boleh makan karbohidrat, ya, dengan jumlah yang dibatasi. Nah, kembali ke apa namanya anjuran ya, anjuran untuk guidelines ya, untuk diabetes dan tipe 1 dan tipe 2 maupun prediabetes ya. Ini yang untuk pre-DM dulu kan ya. Jadi nomor 1 adalah apa? Ini ya. Jadi sebetulnya bukan obat dokter sekalian. Jadi lifestyle terapi dulu. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah mencoba memberikan lifestyle terapi atau belum? Itu, atau misalnya kepada mereka tenaga kesehatan yang menangani kasus-kasus awal ya,
ketahuan gula darahnya tinggi, apakah Anda melakukan lifestyle terapi? Gitu. Nah, kalau belum, berarti tidak mengikuti panduan. Gitu. Ini panduan yang bersifat global, internasional. Nomor 1, lifestyle terapi. Ya. Jadi sebenarnya ini pentingnya. Jadi kita jangan langsung ke obat. Obat itu nanti, ya, obat itu di sini. Kalau ini dulu, intensify weight loss terapi dulu. Baru kalau misalnya ini tidak berhasil, baru obat dan lain-lain. Gitu. Ini di akhir obatnya sebenarnya. Berikutnya lah, bukan di akhir. Berikutnya. Ini dulu sebenarnya. Jadi kalau ini dulu, ya kita mengikuti guidelines. Nah, sehingga anjuran saya kalau misalnya teman-teman belum melakukan terapi lifestyle terapi, ya harus mau belajar. Dan mudah-mudahan nanti P2P bisa memfasilitasi ini. Karena lifestyle terapi ini ada tulisannya, di guidelines internasional, ada tulisannya, tetapi tidak ada isinya. Gitu. Isinya kurang ya. Jadi orang malas ngikutinnya gitu ya. Orang malas mengikutinya sehingga langsung ke obat. Obat sudah lengkap panduannya. Ya, kalau misalnya gula darah sekian, HbA1c sekian, kasih apa, dosis berapa lama, itu udah jelas. Lifestyle terapi ini masih umum. Ya, nah ini yang harus kita terobos. Nggak apa-apa kok, Kota Bandung punya guideline sendiri kan. Tidak apa-apa, tidak masalah. Banyak kok guidelines yang dibuat oleh berbagai negara. Bukan hanya ada kota juga yang membuat guidelines, ya. Membuat guidelines untuk terapi itu boleh gitu. Jadi silahkan, ini masih banyak kesempatannya sebetulnya. Jadi balik lagi ke energi ya. Energi kalau kita lihat ini khususnya untuk wanita. Ya, wanita dengan usia ya tertentu ya, di sini kita lihat 40 tahun. Kita lihat di sini yang obesitas dan overweight ya. Ini khusus yang overweight dan obesitas ya. Berapa sih yang kalorinya? Yang paling rendah ini ya 1.200 dengan obesitas aktivitas ringan ya. Nah, 1.200 ini. Kemudian yang overweight aktivitas berat. Ini yang paling tinggi. Ya. Range-nya antara 1.200 sampai 1.600. Oke? 1.200 sampai 1.600. Sedangkan kalau tadi misalnya wanita ini membeli pahe burger tadi kan 1.800 ya. Kelebihannya banyak tuh ya. Apalagi kalau dia nggak suka olahraga tuh. Udah gitu obes lagi. Overweight juga kelebihan, aktivitasnya ringan dia. Kelebihan 600. Udah gitu yang jadi masalah kalau udah beli pahe tadi, burger, kentang, sama minuman, setelahnya nyari nasi timbel atau nasi goreng misalnya gitu ya. Karena ngakunya belum makan gitu. Ya kan biasanya gitu ya, beli ayam penyet gitu. Lagi beken tuh sekarang penyet, geprek lah segala macam. Jadi ini loh problemnya di kita sekarang. Ya ini kalau tadi contohnya burger ya, pahe burger ya. Mungkin ada pahe ayam goreng yang paling banyak laku ya. Pahe ayam goreng ya mirip-mirip segitu juga. Satu kali makan itu ya 1.500, 1.600 sampai 1.800. Tergantung ayamnya berapa banyak kan. Ya, ada yang isi 1, isi 2, isi 3 gitu. Nah ini saya ingin memberikan gambaran bahwa ternyata memang kita kelebihan karbohidrat gitu. Ya, ini belum menghitung dengan misalnya mie, bakso, dan lain-lain ya. Ini mah hanya itu aja lah, saya kasih contoh sedikit. Nah untuk pria, kan, oh ya tadi ini saya lupa, yang saya kotakin di sini adalah berdasarkan tinggi badan ya. Rata-rata orang Indonesia, wanita itu 160 sampai 165. Prianya antara 170 sampai 175 lah rata-rata. Nah kalorinya kalau pria mah 1.600 sampai 2.300. Range-nya segitu ya. Tapi ini pun hanya kalori saja. Sedangkan tadi sudah saya sampaikan tidak bisa hanya fokus ke kalori saja, masih banyak yang lain gitu ya. Oke. Nah, kita ikuti juga bisa pedoman gizi seimbang ya, ini dikeluarkan oleh Kemenkes. Ini sudah ada tahun 2014, silahkan diikuti. Kita juga ini saya kasih contoh, bahannya sudah ada di Pak Dani, jadi silahkan nanti disebar saja. Ini contoh makanan yang 1.800. Ya. Kalau mau 1.200 atau kurang, ini kan sudah ada kalori-kalorinya di sini. Nah, ada kalori ya, jadi tinggal dikurang-kurangin. Kalau mau 1.200 pasti nggak boleh makan snack nih.
snacknya nggak ada. Jadi hanya makan pagi, siang, malam aja, nggak usah pakai snack. Ya. Kalau mau pakai isi piringku boleh. Ya, jadi ini sepertiga makanan pokok ya, nasi atau kentang biasanya. Terus sepertiganya lauk pauk, ya, sepertiga kurang ini ya, lauk pauk dan buah-buahan gitu sepertiganya. Terus sisanya sayuran. Ya. Tapi kalau nggak makan buah-buahan boleh nih lauk pauknya dibanyakin. Jadi sepertiga piring. Kalau mau pakai fish juga boleh ya, nasi segini. Tapi tinju masing-masing ya, jangan temennya yang lebih gede gitu ya. Tinju sendiri, tangan kanan. Kalau kidal pakai tangan kiri gitu ya. Nah, kemudian lauk pauknya segini. Lauk pauk palm. Jadi telapak tangan tanpa jari ya. Jangan sama jari-jarinya dihitung, tapi telapak tangannya doang sama tebal-tebalnya ya. Itu. Terus kalau memang mau minyak boleh segini ya, masih boleh makan apa kacang bumbu kacang atau peanut butter masih boleh nih segini ya. Terus kalau masih gulanya bagus, kadang-kadang mau makan es krim ya bolehlah segini gitu ya. Gitu. Sekali makan sehari. Nah, ini porsi sekali makan. Tinju sama apa? Lauk pauk ini untuk porsi sekali makan. Kalau ini porsi sehari ini. Nah, jangan lupa bahwa dengan membatasi makan, itu sering kita kurang vitamin. Jadi ini yang saya bilang tadi, kita jangan hanya membatasi kalori aja. Ya. Ternyata banyak yang metabolisme terganggu karena kurang vitamin mineral. Kurang vitamin mineral. Ya. Nah, jadi ini penting banget nih, vitamin E, vitamin C, glutathione, astaxanthin, vitamin D. Ya, vitamin D penting. Kurang kalau cuma dari matahari doang untuk meningkatkan vitamin D di darah. Ya, harus dikasih suplemen. Omega 3, terus kunyit, kurkumin, dan probiotik. Karena kan kalau penyerapan itu dan sistem pencernaan itu butuh mikrobiom. Ya. Mikrobiom itu probiotik khusus. Nah, kita perlu juga. Dengan mencukupkan vitamin mineral, dan ini penting untuk kita yang di kota besar. Ya, terutama di area-area mereka yang tinggal di area industri karena sering terkuras vitamin mineralnya termasuk antioksidannya dan juga rusak probiotiknya. Ingat, dosis antibiotik 1 hari itu bisa membunuh probiotik kita banyak gitu ya. Hampir setengahnya lebih itu mati gara-gara antibiotik 1 hari. Nah, itu kan konsekuensi kita ya. Kalau dokter mau ngasih antibiotik, ya harus digantiin dong probiotiknya, gitu konsekuensinya. Target, nah balik nih ke target, jangan hanya berat badan doang, gula darah doang gitu ya, tapi size, ukuran. Jadi kalau ukurannya celananya berkurang, berarti udah sukses juga tuh dokter atau teman-teman ya. Terus badannya lebih bugar, lebih fit, lebih seger dok sekarang. Nah itu juga udah bagus berarti. Terus sekarang jadi nggak begitu takut. Dulu kan takut lah, misalnya takut keluar rumah, takut ini, takut itu, segala takut. Sekarang lebih rileks, itu juga bagus. Dan yang terpenting yang penting juga lainnya adalah saluran cerna nyaman. Lebih ringan dok pencernaan saya gitu. Nah ini targetnya sebetulnya masih banyak gitu ya. Jadi bukan hanya berat badan dan gula darah. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Dan kemudian untuk beras, nah ini juga beras kita harus tahu yang paling bagus sebetulnya bukan beras putih, beras merah. Ya, beras merah gitu ya kan sekarang sering dianggap beras merah itu lebih bagus dari beras putih. Tidak. Ini bahkan saya pernah meneliti sendiri. Jadi beras putih dan beras merah itu glycemic index-nya sama-sama tinggi. Sama-sama tinggi ya. Yang 196, 195. Ya, artinya masih di atas 90, maksimalnya kan 100. Ini kan tinggi banget berarti. Beras merah loh. Nah, jadi ini juga kita jangan percayalah sama iklan gitu ya. Yang paling bagus sebetulnya beras pecah kulit, beras PK yang masih ada kulit ari. Sebetulnya itu yang lebih bagus gitu. Jadi mau dia beras putih, mau beras merah, yang penting ada kulit arinya itu lebih bagus daripada beras yang tanpa kulit ari. Tapi sekali lagi, yang namanya beras apapun itu, mau beras Indonesia, IR berapapun, varietas apapun, dan juga beras basmati,
beras Jepang itu tetap tergolong glycemic index tinggi, ya. Di atas 80 adalah glycemic index tinggi, dan beras ada di posisi 80 ke atas, ya, glycemic indexnya. Jadi memang balik lagi, ini kalau nanya gini, misalnya kan, kalau saya bilang nih ya, Dokter Beatrix, boleh makan beras merah, itu pasien akan makan banyak loh, saya jamin, ya. Itu harus hati-hati menyatakan jenis tanpa tahu jumlahnya berapa, ya. Nah, saya bilang tadi, untuk beberapa pasien makan karbohidrat sedikit itu sudah kebanyakan untuk dia. Ya, itu dokter harus amati gula darahnya, insulinnya, ya. Dokter amati. Kalau dia dikasih makan sudah dibatasi karbonnya masih tinggi juga, berarti harus dikurangi lagi, dok, karbohidratnya. Jadi sebenarnya bukan hanya jumlahnya harus perhatikan, dan jenisnya juga harus diperhatikan, ya. Tapi kita ganti tuh si karbohidratnya sama lemak sehat, sama makan lauk pauk lebih banyak gitu. Jadi lauk pauknya itu boleh sampai 100 sampai 200 gram sekali makan. Ya, ini tuh 100 sampai 200 gram sekali makan. Terima kasih. Izin bertanya, Smilda Daroja dari Klinik Sehat Margasari. Izin bertanya. Ya. Oh ya, ini. Agar melakukan jadi ini memang batu pelatihan laginya. Jadi ini bukan konten, karena konseling, ya. Cara konseling, dan juga harus berikan kepada pasien itu rencana apa sih, ya. Rencana Teh Milda ini mau ngapain, pasien itu mau diapain itu harus dijelaskan. Bisa seorang ibu A cuma ini harusnya dulu, ya, tapi perlu pengalaman dan perlu ilmu komunikasi, ya. Tidak ada yang lain dari itu, ilmu komunikasi. Maka konseling itu satu proses yang perlu kita jam terbang supaya pasien itu bisa mengikuti apa yang kita sampaikan, gitu. Tidak harus 100%, tapi dia percaya bahwa yang kita omongin itu terjadi sama dia, gitu. Itu prediksi kan. Nah, itu yang harus disampaikan, nanti terjadinya ini gitu. Nah, itulah, begitu pasiennya tadinya yang nggak percaya, terus dia akan balik lagi, oh iya, yang dokter omongin terjadi ini. Nah, itu akan percaya. Jadi itu mengikat kepercayaan, gitu. Nah, ini kan sekarang panduan fix aja gitu. Nah, ini kan nggak bisa semua pasien berlaku seperti itu juga. Nah, ini memang istilahnya tantangannya gitu. Sehingga memang perlu diadakan TOT kalau untuk ini. Jadi cara menyampaikan itu sangat penting. Cara memarketing, ya, itu belajar. Kita memarketingkan kita mensugesti pasien, nah itu kan beda areanya daripada medis atau gizi, ya. Jadi saya mempelajari ilmu marketing, ilmu mensugesti, motivasi, yaitu 3 hal yang saya terapkan, saya buat kesimpulan, saya terapkan kepada pasien, ya. Dan ya harus kita dulu lah, mirip prinsipnya, harus kita dulu jadi contoh, ya. Harus kita dulu jadi contoh, baru pasien ngikutin. Kalau kita tidak bisa mencerminkan apa yang kita omongkan, pasien tidak akan percaya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ketiga, dok. Izin bertanya, dok. Oh, tentang buah, ya. Buah apa saja yang tidak dianjurkan? Semua buah tidak boleh kecuali alpukat. Gampang, ya. Semua buah tidak boleh kecuali alpukat untuk yang gula darahnya tidak terkontrol. Nah, apalagi tidak boleh di jus, gitu ya. Kalaupun dia mau makan buah, boleh, tapi tidak rutin tiap hari.
kadang-kadang aja lah gitu. Kalau kadang-kadang misalnya seminggu 2 kali atau 3 kali dia makan buah gitu ya. Biasanya buah yang airnya banyak itu yang diperbolehkan ya. Buah yang airnya banyak. Artinya kalau dikupas atau dipotong netes airnya itu boleh. Mau apel, jeruk, misalnya pepaya, semangka, buah naga, melon gitu ya. Kalau yang buah tidak ada airnya dibuka itu kan pisang, nggak ada airnya kan. Nangka nggak ada airnya, duren nggak ada airnya, itu jangan, itu kalorinya tinggi gitu ya. Jadi buah jangan, terutama tidak boleh jus apapun, tidak boleh jus buah juga tidak boleh ya. Ini pertanyaannya tadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Bagaimana dengan gula pada buah-buahan? Ya kan rasanya manis ya. Yang rasanya manis itu apa sih? Gitu pertanyaan saya. Cuman buah. Cuman gula. Ya kalau dari alam disebutnya gula buah, ya tetap aja gula. Gitu ya. Jadi jangan sampai disalahgunakan ya. Kan gula tebu ada, gula aren ada. Nah ini juga gula buah gitu. Sama aja sebenarnya gula-gula juga. Untuk yang prediabetes dan diabetes harus dihindarin kalau bisa. Karena kan kita harus mendidik badannya itu supaya tidak terganggu akibat gula yang terlalu banyak. Sebenarnya tujuannya itu untuk pasien. Kasihan badannya. Ibu, bapak kasihan badannya udah rusak gara-gara karbohidrat. Nah, kalau kita mengizinkan lagi bapak atau ibu makan yang merusak, logikanya apa? Kita membiarkan kerusakan ya. Tanggung jawab sebagai seorang tenaga kesehatan di mana gitu. Kan kita tujuannya memperbaiki, bukan membiarkan perusakan gitu ya. Nah, ini harus kita tanamkan ke pasien. Nanti, nah itu makanya harus ada target berikutnya berapa? 3 bulan kah? Nanti setelah 3 bulan boleh lagi makan. Nah, ini yang harus kita ajarin sama pasien-pasien kita. Jadi harus ada target, harus ada apa yang mau dicapai. Nah, ini harus ada training tersendiri memang. TOT namanya kalau yang begini-begini. Terima kasih ya. Jadi buah-buahan itu jawaban saya. Apalagi untuk yang gulanya tinggi banget, kadar gulanya, wah jangan deh, mending jangan aja. Jangan dikasih buah maksudnya. Kita lanjut ya, pertanyaan berikutnya ya, nomor 4 nih. Dari Dr. Irfan. Apakah bumbu dapur mengandung karbo? Hampir semua ya. Bumbu. Coba kita lihat sekarang. Nah ini jadi Dr. Irfan juga mau tidak mau harus jadi bisa melihat komposisi yang ada di bumbu masak. Kalau rasanya manis seperti kecap, ya apalagi kecap manis kan ada juga kecap asin, kecap ikan gitu ya, itu gulanya sangat sedikit. Tapi kalau kecap manis itu udah pasti pakai gula gitu. Kayak bumbu teriyaki, yakiniku kan rasanya manis, pasti pakai gula. Bumbu rujak yang kacang pakai gula, ya udah pasti gula itu, gitu ya. Bahkan untuk yang rasa-rasa asin, ya khususnya di Indonesia dan Bandung itu kan lebih ke rasa makanan tuh pengennya manis. Jadi bukan asin murni gitu ya. Itu pasti gulanya banyak. Dan untuk yang rasanya asin sekalipun, itu biasanya dikasih gula tapi nggak banyak. Misalnya untuk satu porsi makanan gulanya hanya setengah sendok teh gitu. Pasti dikasih gula. Sambal juga kan pakai gula. Gitu. Jadi memang bumbu botolan ya, bumbu saus kecap, saus tomat itu pakai gula, bumbu spaghetti gitu pakai gula. Jadi dilihat aja di komposisinya mengandung apa ya, gula, sukrosa atau apa gitu. Kalau kondisi tubuh tidak pernah sarapan, makan 2 kali sehari. Nah ini yang sering terjadi ya. Dia hanya ngatur makan, frekuensi makan ya. Makan 2 kali gitu ya. Tapi bebas makannya. Ya nggak bisa. Sama aja seperti puasa sekarang. Kalau jenisnya tetap gitu. Jenisnya tetap frekuensinya dirubah. Ini yang sering terjadi kesalahan. Ya. Hanya memikirkan kalori saja. Tadinya kan saya makan 2 kali, 4 kali sehari dok. Sekarang saya makan 2 kali gitu. Tapi jenis makanannya sama. Makannya yang karbohidrat tinggi. Ya efeknya nggak lambat lah. Bisa sembuh, bisa membaik,
untuk sebagian kecil, tapi sebagian besar biasanya efeknya justru tidak prognosisnya buruk lah, tidak bagus gitu ya. Lebih baik frekuensi rendah dan jenis makannya diatur, tetap karbohidrat rendah. Seperti puasa sekarang juga, ya kalau dia masalah ya belum diabetes ya. Misalnya dia udah mulai naik nih gula darah, trigliseridnya naik tapi belum diabetes, ya buka puasa jangan pakai kolak, jangan pakai kurma yang manis gitu ya. Buka puasa ya tawar, boleh buah potong sedikit ya, 50 gram buah potong, baru makan berat gitu. Jadi tetap ya, ini yang sering terjadi sekarang nih, terutama mengikuti intermittent fasting, buka puasanya tuh ada tuh makan roti ya, segini loh, rotinya banyak, bukan segepok lagi, hampir satu roti gitu, makan. Dengan tujuan dia mau intermittent fasting katanya, puasa, bukan puasa Ramadan ya. Nah, yang ada masuk rumah sakit, ya karena dia bukanya bebas makanannya, makanan yang intoleransi dan karbohidrat tinggi. Ya itu terjadi. Oke ya, sudah terjawab kali ya. Tapi bukan masalah makan 2 kalinya ya, jenis makanannya. Misalnya tidak pernah sarapan, misalnya makan siang sama makan sore untuk beberapa orang ya memang begitu. Dia kebiasaannya gitu ya nggak apa-apa, lanjut aja. Gitu. Nggak usah dipaksakan untuk makan juga. Tapi tetap rendah karbohidrat dan harus cukup sayurnya, cukup proteinnya. Proteinnya itu 100 sampai 200 gram sekali makan. Total sehari itu bisa sampai 600 gram. Ya, 600 gram ayam atau ikan atau daging atau tempe tahu gitu ya. Tapi lebih banyak protein hewaninya gitu ya. Kemudian jangan lupa kalau kita membatasi makan pasti kurang cairan ya dan kurang vitamin mineral. Nah, itu yang harus kita tambahkan. Nah, itu ilmu baru lagi. Apa namanya vitamin mineral terapi ya. Itu hal baru lagi. Hal lain yang harus kita belajar. Karena nggak bisa cuma sejam 2 jam itu belajar itu. Vitamin mineral itu ada 20 macam lebih soalnya. Dan kita harus yakin yang masuk itu ke pasien itu yang dia gunakan adalah yang baik, yang bagus untuk dan cocok untuk badannya. Oke, terima kasih. Kita lanjut, ada pertanyaan lain? Oke, saya baca langsung aja ya. Dari Dr. Rusman Sidik, terima kasih dok. Izin bertanya, untuk pasien DM prediabetik program menurunkan berat badan, baiknya keto atau gimana? Oke, diet rendah karbo saja dulu gitu ya. Jadi diet rendah karbo dulu supaya pasiennya masih nikmat makannya. Jangan lupa tadi salah satu yang saya lupa sampaikan adalah bahwa pasien harus makan enak. Ya, jadi pasien itu harus menikmati makan. Jangan sampai pasien itu tidak menikmati makan. Jadi sekarang sudah banyak makanan sehat yang rasanya enak dan pasien harus belajar ya. Mulai dari tadi dia tadinya makannya super enak, turunin dulu dikit lah jadi makanan enak yang dia makan gitu ya. Nah, saya sih menyarankan diet rendah karbohidrat ya. Kalau keto itu harus kita benar-benar pilah, hanya beberapa orang saja yang bisa ya. Kalau benar-benar bisa komit keto ya silahkan. Tapi ingat dalam menerapkan satu diet, kalau kita tanpa edukasi ya, misalnya tadi targetnya apa, hal-hal buruk yang bisa terjadi apa, hal baik yang bisa terjadi apa. Kalau pasien merasakan tidak nyaman, biasanya pasien kita itu berhenti aja, ya, tanpa konsultasi ke dokter lagi. Berhenti, ini mah dokter masalah nih, nah cocok saya, makan bebas lagi. Nah, terus dia cerita pada orang lain, nanti ke dokter Rusman mah, saya juga gagal, cuman gitu doang ceritanya sama orang, gitu, nggak menyampaikan kalau orang dia baru sekali kan gitu, tapi yang diomonginnya seperti itu. Jadi memang kita harus benar-benar mengedukasi, cukup lama memang perlu waktu karena kita harus menjelaskan target-target, hal-hal yang tidak nyaman, kesuksesannya apa saja dan berapa lama. Oke, terima kasih Dr. Usman, mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya, jawaban saya. Kemudian dari Puskesmas Sekalwa, izin bertanya dokter, pasien bertanya di sebuah apa yang paling baik. Nah itu tadi sudah dijawab ya, buah-buahan yang terbaik untuk penderita DM hanya alpukat saja. Ya. Dan tidak boleh jus buah,
Ya, kalau mau makan buah juga 50 gram sehari aja lah. Ya, dan nggak usah setiap hari. Gitu. 50 gram sampai maksimum 100 gram sehari. Oke, lanjut. Dari Puskesmas Pasundan, Dr. Darmayanti. Oke, terima kasih Dr. Darmayanti. Bagaimana indeks glikemik untuk nasi putih? Nah, ini yang nasi panas baru dan nasi kemarin. Kalau ini menurut saya ini nggak penting ya. Kenapa? Karena kan kita makan nasi pasti pakai lauk pauk sama sayuran, nggak pernah makan nasi doang gitu. Jadi buat apa dilakukan hal seperti ini? Gitu. Ya, nggak perlu ya. Dengan nambahin sayuran dan nambahin lauk pauk, otomatis indeks glikemiknya turun gitu. Ya, jadi kan nggak pernah kita makan nasi putih doang, misalnya nasi kemarin sama nasi yang sekarang gitu ya, bandingin nasi putihnya doang kan nggak pernah, kecuali dia mutih gitu ya. Tapi kan pasti makan nasi pakai sayur, pakai lauk pauk. Itu menurunkan indeks glikemik otomatis. Begitu ada minyak goreng, misalnya tumis kangkung pakai nasi, glikemik indeksnya turun. Misalnya pakai ceplok telur, katakanlah yang sederhana kan ada ceplok telur, ada tumis kangkung sama nasi, otomatis indeks glikemiknya turun. Makan nasi pakai sayur lodeh, indeks glikemik turun ya. Oke. Nah, pembatasan gula pasir. Oke, gula pasir ini bagus nih pertanyaannya. Gula pasir, kalau gula buatan, saya tidak anjurkan. Ya, gula buatan saya tidak anjurkan. Lebih baik yang original aja lah. Gula buatan kan buatan. Ya, lebih baik yang original aja, yang kembali ke alam semua. Gitu ya. Cuman dibatasi nih konsumsi apa namanya gulanya. Nah, sudah ada kan di Germas konsumsi gulanya kan untuk orang sehat bisa boleh berapa 5 sendok makan ya, 5 sendok makan gula sehari. Ya untuk diabetes saya maksimalkan sehari hanya 2 sendok makan. 2 sendok makan gula pasir. Lumayan tuh kan? 1 sendok makan pakai teh 1 cangkir kecil tuh udah manis rasanya. Mendingan gitu. Ya dia pertama dia lebih natural gitu ya, bukan buatan gitu. Rasa tetap enak, rasa gula tebu itu kan atau gula aren tuh beda sama gula buatan. Jadi tingkat kepuasannya lebih bagus. Asal diminumnya setelah makan. Gitu ya. Oke. Terus saya dapat share. Oh, belum yang pertanyaan sebelumnya. Mohon maaf. Nah, dokter ini dari Anita Asmara. Terima kasih ini pertanyaannya. Lower limit of the recommended with life. Ya, berarti memang benar. Jadi ini artinya kadar terrendah dari karbohidrat di dalam tubuh adalah 0. Ya benar. Kita tidak perlu karbohidrat sebetulnya, gitu ya. Kalau aktivitas biasa-biasa gitu ya. Jadi sebenarnya memang begitu, badan kita tidak perlu karbohidrat aslinya ya. Tetapi karena budaya makan ya dan kebiasaan kita boleh menikmati gula ya. Saya juga makan nasi, juga minum teh manis ya. Tapi ya karena saya udah tahu ya, saya udah tahu badan saya gitu. Jadi saya bisa ngatur ya. Saya misalnya teh manis segelas ini habisnya dalam sehari gitu. Jadi nggak langsung dihabisin. Sedikit-sedikit yang penting ada mengecap rasa manis gitu ya. Asal sepertiga gelas, udah biarin. Saya masukin di gelas tertutup gitu ya. Jadi bisa masukin kulkas, nanti bisa diminum lagi gitu saat-saat nggak puasa ya. Jadi nggak langsung dihabiskan. Kemudian nasi juga kan ada pembatasan, jangan terlalu banyak gitu. Tadi kan batasnya segini ya. Nah, jadi kalau bisa boleh ditanya, boleh nggak dok kita menghindari sama sekali karbohidrat yang jenis apapun? Jawabannya boleh ya, tapi dengan syarat. Kan ada 3, karbo, lemak, protein. Karbo nggak ada ya. Kalau karbo nggak ada harus diganti ke bentuk lemak dan protein. Harus cukup dua-duanya ya. Juga biasanya kalau menghindari karbo itu kita lebih cepat kekurangan air, dehidrasi. Jadi harus cukup minum, bukan cuma 2 liter, 3 liter sehari. Terus vitamin mineral, ya harus cukup. Kalau cukup vitamin mineral, badan kita akan makin sehat dan tahan lapar juga. Ya, tapi memang
Ya, vitamin mineralnya apa? Ya bukan vitamin mineral yang biasa kita dapat di minimarket ya. Gabungan beberapa vitamin mineral supaya badan kita tetap bugar. Ya, dan sebagai FYI aja, informasi bahwa saya mengkonsumsi vitamin mineral dengan jumlah banyak gitu ya, sejak 10 tahun yang lalu. Saya minum herbal juga ya. Minum herbal, jinten, daun kelor. Saya bahkan punya pohon kelor di rumah. Saya tanam, dikonsumsi juga. Kemudian vitamin mineral, antioksidan lain saya juga konsumsi. Termasuk vitamin D3 saya konsumsi rutin. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Dari Klinik Unpar, Dr. Syanti Wijaya. Terima kasih dok pertanyaannya. Pasien yang diare, terjadi pasien diabetes. Pada pasien diabetes. Ya, ini. Jadi, makanan apa yang baik untuk diabetes pasien yang diare? Pasien yang diabetes bisa diare, bisa sembelit. Dua. Ya. Dan biasanya ada kembung. Ini biasanya akibat inflamasi. Gitu. Dan ini memang biasa terjadi apalagi kalau dikasih obat anti diabetes, apalagi kalau dia dari riwayat sakit mah. Ya, ini biasa terjadi dokter Syanti ya. Jadi perkuatlah saluran cernanya dengan cara pemberian tadi mikrobiom, probiotik khusus dokter kasih yang non laktos, non dairy ya. Bukan non laktos tapi non dairy probiotik ya. Jadi jangan dikasih yogurt, jangan dikasih kefir, tapi ada sekarang udah banyak lah probiotik kapsul ya yang bebas dairy. Satu. Kemudian vitamin mineral yang memang khusus untuk usus itu juga ada gitu ya. Dan makanan apa yang baik untuk diabetes biasanya kalau inflamasi ini tadi sugar inflammation, carbohydrate inflammation. Jadi karbohidratnya dikurangin. Lemak sehat kita kasih. Lemak sehat itu apa sih? Misalnya boleh kasih minyak kelapa ya, minyak kelapa, minyak sawit, zaitun juga boleh, olive oil sama mentega ya. Itu boleh sebagai untuk mengolah makanan gitu. Lauk pauk ya silahkan dipilih mana yang disuka ya, terutama yang protein hewaninya harus dicukupkan gitu ya. Kalau pasiennya nggak suka ikan ya lebih banyak ke ayam gitu atau telur gitu ya. Kuning telur boleh dimakan dok, kuning telur ya, tidak ada hubungannya kuning telur dengan kolesterol darah gitu. Nah itu silahkan dikonsumsi. Dan biasanya kalau yang diare ini jangan yang terlalu asam, jangan yang terlalu pedas ya, dan jangan yang terlalu banyak bumbu kacang tanah. Jadi misalnya bumbu kacang ya, bumbu kacang itu biasanya suka memicu. Yang terlalu pedas, yang terlalu asam suka memicu diare juga. Jadi ini perlu diperbaiki dulu ususnya, dan kalau memang sering diare, berarti ususnya udah lumayan parah nih dok kerusakannya. Jadi dokter harus koreksi dulu ususnya ya dalam waktu 3 bulan biasanya. Baru nanti dia akan makin sehat. Dan nanti gula darahnya ikut turun. Kalau ususnya lebih bagus, lebih sehat, gula darah akan ikut turun dengan dosis obat anti diabetes yang sama. Terima kasih. Masih ada pertanyaan? Sudah. Ini satu lagi ya, saya jawab pertanyaannya ya. Mohon izin ya, Bu Teh Julia, saya jawab satu lagi. Ya. Oke, Dokter Anoraga. Terima kasih, Dokter Anor. Dokter Anoraga, terima kasih. Pendapat mengatakan bahwa DM boleh makan semua jenis buah. Iya, ini tadi sudah dijawab bahwa gula buah kan namanya gula buah. Jadi kalau kita lihat gula ya, gula kan ada tebu, ya, ada aren, ada gula buah. Ya sama buah gula sebetulnya, gitu ya. Jadi banyak yang gulanya tinggi terus gara-gara minumin jus buah aja terus gitu. Jadi sama aja kalau menurut saya sih. Nah, tapi reaksi tiap orang beda-beda. Ya, reaksi orang beda-beda. Dan jumlah yang dia bisa kompensasi juga beda-beda. Misalnya hanya makan jus buah aja sedikit dok lah, hanya setengah cangkir. Di pagi hari, ya itu ada yang aman. Tapi ada juga yang segitu juga kebanyakan. Ya. Tapi kalau statement ini saya tidak setuju. Fruktosa itu tetap gula. Di liver itu akan dibuat jadi gula. Bahkan fruktosa itu akan meningkatkan kolesterol. Ya. Kenapa? Karena terjadi kerusakan sel. Ya. Akibat tetap aja membebani badan kita si gulanya gitu. Selnya rusak, kolesterolnya akan naik gitu. Terima kasih.
Ada satu pertanyaan lagi, Dok. Mohon maaf, dari tadi saya beberapa kali disconnect, jadi tidak bisa membacakan pertanyaan. Oke. Ada lagi satu ini lagi. Yang satu terakhir, izin bertanya, dokter, di luar topik, untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral sehari-hari, seperti vitamin D3, astaxanthin, dan lainnya, dikonsumsi berapa kali sehari, dosisnya berapa, dan diminum tiap hari atau selang-seling, dokter? Itu pertanyaan dari Dr. Rusman di Puskesmas Sukawarna. Silakan. Oke, Dr. Rusman ya di Puskesmas Sukawarna. Terima kasih, Dok, pertanyaannya. Nah, vitamin D3 kita harus tahu dulu kadar vitamin D dalam darah D25OH berapa gitu kan, normalnya 30 sampai 10 mikronanogram ya per desiliter ya. Nah, biasanya sih boleh dikasih 5.000 IU kalau kadarnya kurang dari 20. Ya, begitu kadar kurang dari 20, D25OH-nya kita kasih 5.000. Dan harus dicek tiap 3 bulan, Dok. Kasih 5.000 tiap hari, cek 3 bulan kemudian. Atau kalau dokter mau 2 bulan, supaya lebih hati-hati juga boleh. Tapi ingat bahwa vitamin D3 ini tidak jarang menimbulkan toksisitas, ya, dengan dosis 5.000. Boleh sampai 10.000 pada beberapa kasus, ya, kalau memang sangat rendah. Dan ini memang tidak bisa kita tingkatkan dengan hanya berjemur. Sekali lagi, tidak bisa saya tingkatkan dengan hanya berjemur. Kalau misalnya menemukan kadar vitamin D25OH-nya rendah, kemudian disuruh berjemur tiap hari, itu kurang ngangkat gitu, Dok. Istilah saya sih kurang ngangkat ya. Jadi benar dokter kasih vitamin D3 5.000 IU, cek tiap 2 bulan lah ya. Astaxanthin cukup sekali aja sehari ya. Apalagi kalau dokter pakai vitamin D3, astaxanthin, kemudian kasih vitamin C, vitamin B kompleks dan lain-lain, dosisnya pilih dosis yang nggak tinggi aja ya, kecuali vitamin D. Tapi kalau astaxanthin, vitamin C, vitamin B, vitamin E itu dosis-dosis yang nah, setelah 1 bulan boleh 2 hari sekali. Tapi khusus vitamin D3, masih jelas ya ini? Barusan suaranya hilang, Dok. Ya, nah, khusus untuk vitamin D3 harus setiap hari. Kalau yang lain boleh 2 hari sekali setelah pemberian 1 bulan. Ini di luar topik ya, di luar topik DM ya, untuk kita yang maintenance. Oke, terima kasih. Mbak Julia nggak ada suaranya. Halo? Oh ya, Ya. sudah. Untuk di kolom chat, ini pertanyaan sudah disampaikan semuanya. Barangkali Ibu dan Bapak masih ada yang ingin bertanya, boleh? Oh, boleh untuk langsung ya. Raise hand. Silakan, Dok. Silakan Ibu Bapak, apakah ada yang mau raise hand? Saya kasih kesempatan 2 penanya ya. Silakan. Kalau tidak ada, wrap up aja kali ya, Teh Yulia. Ada 2 pertanyaan, mungkin yang sudah raise hand, ada dari Klinik Sehat Margasari, Ibu Milda Daroja. Silakan. Dan dari pelindung hewan nanti untuk selanjutnya. Silakan untuk open mic Ibu Milda Daroja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam. Mau bertanya, Dok. Ya. Tadi tentang vitamin, Dok. Ya. Ada yang bilang katanya cukup dari makanan yang kita makan saja gitu vitamin. Jadi tidak perlu mengkonsumsi vitamin
terus-menerus gitu ya, tapi bagi siapa ini? Bagi orang yang DM atau orang sehat? bagi orang yang sehat itu dok, bagi orang yang sehat. Oke. Bagi orang yang sehat, apa memang perlu vitamin yang tadi disebutkan, atau cukup kita mengkonsumsi makanan sehat saja gitu dok? Baik. Yang kedua dok, boleh? Oh ya udah. Oke. Yang kedua apa? Ya dok, sekarang kan ini pengalaman pribadi dok, anak saya kan sekarang PJJ ya, jadi makan terus gitu dok di rumah dan berat badan naik gitu. Nah, banyak orang kayak gitu tuh. Iya dok, sekarang udah gemuk, udah ya bertambah gitu ya berat badan anak saya dok. Ya. Bagaimana cara mengedukasi anak gitu dok yang cenderung umur berapa teh? 5 Anaknya tahun. Umur berapa? 5 tahun. Oke. 5 tahun. Oke, udah jelas. Ya, oke. Makasih dok. Ya. Pertama, saya coba jawab dengan ringkas ya. Jadi kalau untuk orang sehat, kita lihat tadi kondisi kita ya. Kita apakah benar-benar sudah sehat atau belum gitu ya. Kalau kita ada masalah pencernaan yang ringan aja ya, kembung, atau ada masalah dengan kulit, misalnya ada rambut rontok, ya, cepat lelah, cepat capek, cepat ngantuk. Nah itu kita belum sehat, ya, sehingga perlu ditambah suplemen, ya. Dari makanan saja cukup, ya, kalau tahu makanan apa yang harus dimakan, gitu kan? Pertanyaannya, jawabannya gitu. Terus, tapi khusus untuk vitamin D3 nggak bisa dari makanan saja. Harus dikonsumsi pakai suplemen. Itu pengalaman saya ya kepada pasien-pasien karena nggak naik-naik gitu. Walaupun dia dipilih jenis makanan yang dianggap tinggi D3. Ya, tapi nggak, ternyata ya jadi saya pakai suplemen itu lebih cepat ngangkatnya. Dan masalahnya kurangnya jauh banget gitu. Kurangnya jauh sekali. Jadi saya harus cepat melakukan koreksi dulu. Ya. Nah, ini juga sama untuk Teh Milda ya. Kemudian anak, ya memang kalau anak untuk 5 tahun kan gimana kita ya. Jadi dikasih tahu aja seperti orang besar. Kelas 5 kelas 5 ya. Sorry, kelas 5. Ya apalagi kalau saya sih sejak umur kecil anak dikasih tahu kamu nggak boleh makan ini. Jadi walaupun dia mau, dia bilang boleh nggak makan itu atau minta izin dulu gitu ya. Saya nggak boleh makan ini sebetulnya. Kenapa? Alergi. Nah, dia umur 5 tahun udah bisa ngomong gitu. Jadi itu harus kita yang kenalin dan nggak boleh di stok di rumah. Ya, nomor 1 mah jangan ada stoknya aja. Kalau makanan-makanan yang terlampau tinggi karbohidrat gitu ya, nggak usah ada. Yang lain aja kita sediain. Kan banyak makanan-makanan alternatif pengganti ya. Kemudian kalau udah kelas 5 SD, ya sama juga, satu itu. Yang kedua, suruh gerak yang banyak. Ya, suruh aktivitas fisik yang banyak. Anak-anak nggak boleh diet soalnya. Jadi dia harus aktivitas fisik yang banyak. Misalnya biasa gadget gitu ya, tiap hari gadget mulu, ya suruh lari-lari aja. Bermain gitu, diajak main sama orang tuanya gitu. Kalau saya sih gitu, diajak main, lari-larian gitu ya, kalau pas lagi ada di rumah ya. Tapi kan masih ada istri saya dan kakak-kakaknya, jadi masih bisa lah. Jadi dijauhin gitu. Atau baca buku bersama gitu, baca buku cerita. Yang gitu-gitu ada aktivitas fisiknya ya. Kalau untuk anak-anak tuh harus, walaupun PJJ harus ada aktivitas fisik. Kalau nggak, anak sibuk dengan gadget dan akhirnya makannya akan makin banyak. Malas dia nggak gerak. Itu aja sih saran saya. Ya, terima kasih ya Teh Milda ya. Terima kasih. Oke. Berikutnya yang raise hand. Berikutnya disilakan dari pelindung hewan Dr. Fitri untuk open mic. Fitri ya Bu. Perkenalkan, saya Neneng Jubaida, petugas gizi di Puskesmas Pelindung Hewan. Ini tadi saya mendengarkan dari dokter tadi mengatakan bahwa nasi putih ketika ditambah lauk itu indeks glikemiknya itu berkurang. Turun. Ya turun. Itu kenapa gitu? Kan bukan karbohidrat. Kan bukan karbohidrat. Kan dicampur sama makanannya. Bayangin usus kita selang, kan punya kapasitas.
kalau nasi dicampur ikan gitu ya, ada minyaknya. Nah, itu berkurang kemampuan serap ususnya daripada nasi saja. Gampang sih. Makanya kalau makan nasi goreng, nasi uduk yang ada santannya itu nggak secepat itu diserapnya. Oh, ya indeks glikemiknya itu. Iya kan, bagus kan makan nasi goreng pakai mentega, pakai telur itu kan lebih bagus daripada nasi putih doang. Oh, ya. Dan nggak pernah kan makan nasi putih doang ya? Nggak pernah dicampur pasti. Iya, makanya. Oh, satu lagi, jadi saya penasaran sama tadi dokter mengatakan bahwa setelah kita minum apa namanya teh manis yang pakai gula merah itu baiknya diminum setelah makan. Iya, setelah makan aja. Kan udah terisi perutnya. Kalau perut kosong, cuman air sama gula. Gulanya bukan gula merah aja ya, gula putih juga boleh yang 2 sendok itu. Itu cepet banget diserapnya si gulanya. Kalau udah makan, kan ada macam-macam tuh, ada protein, ada lemak. Jadi diserapnya tidak sebesar atau secepat waktu perut kosong. Tapi jumlahnya ya tetap nggak boleh banyak-banyak ya teh. Iya. Nggak boleh banyak-banyak gitu. Ya berarti benar orang Jawa tuh kalau gitu ya, kalau habis makan minum teh manis ya. Iya benar, cuman manis teuing itu mah. Kolot. Ya, dok. Udah terjawab ya? Ya, iya mangga. Berarti Dok, mohon maaf, ini untuk satu pertanyaan terakhir mungkin yang ada di kolom chat. Ya, ini coba dari saya lihat. Klinik Pertama Ujung Berung, Dokter Ani ya? Ani Rohaini, ya. Dokter Ani dari izin bertanya, konsumsi yang baik untuk penderita kolesterol tinggi, Dok, karena sebagai risiko prediabetes. Oke. Terima kasih. Jawabannya sama jawabannya yang tadi, tetap membatasi karbohidrat. Nah, ini memang agak aneh gitu ya. Kenapa kolesterol tinggi kok batasi karbohidrat tapi boleh makan yang mengandung lemak? Memang nggak ada hubungannya makan lemak, makan kuning telur, makan gaji gitu ya. Itu meningkatkan kolesterol nggak ada hubungannya. Sudah ada evidence-nya. Ya, jadi jangan dipercaya lagi omongan-omongan gitu, Dok ya. Tetap masalahnya kolesterol tinggi itu karena badannya rusak. Itu sel kita itu luarnya kolesterol. Ya. Jadi di luarnya itu kalau ini sel, inilah sel, ini luarnya kolesterol. Jadi kalau selnya pecah, rusak, itu kolesterolnya kemana? Ke dalam darah, naik kolesterol darahnya. Gitu ya. Jadi itu penyebabnya adalah terlalu banyak konsumsi karbohidrat. Gitu. Jadi jawabannya apa? Ya sama mirip seperti penderita DM. Jadi yang hipertensi, masalah jantung, DM, stroke itu rendah karbohidrat. Ya, dikasihnya. Terima kasih. Baik, Dok, untuk sesi tanya jawab mungkin sudah cukup ya, sudah banyak pertanyaan juga tadi, lebih dari 10 ternyata antusias dari teman-teman. Alhamdulillah. Dan terima kasih. Sangat luar biasa. Dan sampai sekarang juga yang ikutan masih stay tune sampai saat masih banyak ya. Iya, betul, Dok. Mungkin berikutnya, Dok, sebelum diakhiri, disilakan dulu untuk menyampaikan pesan-pesan bagi teman-teman dan kami yang di Dinas Kesehatan terkait materi yang sudah disampaikan. Ya, terima kasih kepada seluruh teman-teman dan jajaran P2P Dinkes Kota Bandung. Saya ingin menyampaikan bahwa pentingnya peran untuk budaya makan, ya, karena kita yang saya share atau juga Dr. Hikmat share itu tentunya harus bisa diterapkan, ya. Dan kalau dari teori sampai pelaksanaan itu pasti banyak sekali perbedaan, ya. Walaupun sudah baik sistem edukasinya, sehingga karena kenyataan di lapangan itu masalahnya lebih banyak gitu. Nah, sehingga baiknya sih kita melakukan edukasi berkala dan edukasi berkala ini harus dimulai dengan pelatihan yang seperti ini, jadi mirip TOT sampai nanti. Jadi harus bisa skillnya ya, skillnya harus bisa ditingkatkan dan harus dibuat panduan untuk skill yang ala Kota Bandung gitu ya, yang disesuaikan dengan kondisi masalah yang ada. Ya, tetap pegangan kita guidelines tapi dimodifikasi
gitu. Itu saran saya. Dan memang sekarang problemnya kan memang sampai ke rumah tangga di area urban itu kan masalahnya karbohidrat itu sangat mudah ditemukan ya di warung-warung, di toko-toko, dan itu digemari. Dan saya akui memang enak gitu ya, mau rasanya manis, rasanya asin enak, dan murah, sehingga tingkat konsumsinya tinggi. Nah tentunya ini juga kita harus mengajak para produsen makanan dan juga industri makanan untuk menyehatkan, membantu pemerintah germas ini gitu. Jadi kita juga harus memilih mereka-mereka yang mau jadi sponsor itu memang si makanannya harus sesuai dengan yang kita kategorikan gitu. Nah sehingga memang akhirnya masyarakatlah yang akan merasakan dampak baiknya ya. Tadi targetnya ya balik lagi bukan hanya berat badan dan gula darah, tetapi size, kemudian lebih bugar, pencernaan lebih sehat ya, dan lebih rileks, tidak terlalu stres. Nah itu target-targetnya, dan itu saya dengan pengalaman kepada pasien-pasien ini sudah terjadi ya. Target-target itu sudah lebih bagus untuk pasien-pasien asal kita bisa meyakinkan. Tadi pertanyaannya bagaimana meyakinkan kan? Nah ini juga satu bentuk lain pelatihan yang harus dijalankan ya. Karena ini edukasi, maka selain ilmunya bagus juga ilmu komunikasinya harus sangat baik gitu. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan.